Persib Bandung benar-benar habis bensin, bisa-bisanya di comeback sama Persis Solo, bahkan main di kandang sendiri, 2 gol lagi selisihnya. Tapi nggak aneh sih, Persib Bandung emang gini tiap tahun. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, saya kira Persib Bandung akan mendapatkan 3 poin pertamanya di putaran kedua sekarang. Tapi sayang, akhirnya itu gagal di menit-menit akhir. Kalau saya nggak salah 4 menit ke waktu normal deh. Akhirnya Persis Solo bisa melayangkan 1 gol yang menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Sebenarnya dari segi permainan, Persib Bandung tidak buruk-buruk amat bagi saya. Persib tampil cukup baik. Bahkan juga Persib berhasil menguasai pertandingan, walaupun menguasai pertandingan itu bukan berarti harus terus menguasai bola ya, tapi dari segi ritme, dari segi game plan, Persib bisa dibilang cukup efektif saat bermain melawan Persis Solo, walaupun ada beberapa kali memang Persis Solo mulai keluar menyerang dan mulai juga untuk menekan Persib. Di babak pertama, 5 menit awal, Persib benar-benar tampil luar biasa. Banyak sekali menyerang, bahkan baru 3 menit Persib udah menciptakan 2 peluang. Dan dari situ tuh, di atas 5 menit menuju 10 menit dan 15 menit, Persis Solo udah mulai bangkit. Persis Solo udah mulai menyerang, dan di sini sangat terlihat di babak pertama khususnya, lini tengah Persib kopong. Walaupun lini tengah Persib ada 3 pemain, Stefano Beltram, Deddy Kusnandar, dan Ejra Walian. Yang terlihat bekerja di babak pertama, sebelum terjadinya gol bahkan ya, itu hanya Deddy Kusnandar. Saya tidak menyalahkan Ejra jelek, Stefano jelek, bukan. Cuman mungkin kedua pemain ini adalah beda tipe. Tipe 2 pemain ini adalah pemain-pemain yang lebih santai, pemain-pemain yang lebih stylish, bukan tipe petarung. Sementara di Persis Solo ada Messi Doro yang luar biasa menggeliat. Bahkan di konten sebelumnya saya udah bilang kan, Messi Doro ini benar-benar pemain yang sangat luar biasa. Tidak salah kalau Persis Solo akhirnya memberikan kontrak panjang karena takut Messi Doro diambil sama tim lain. Ini Persis Solo benar-benar cerdik ya di musim-musim sebelumnya. Nah, kembali ke Persib Bandung. Persib Bandung tidak mempunyai pemain yang jago duel di tengah. Yaitu pemain yang jago duel biasanya ada di bangku cadangan yang tadi di pertandingan tadi, yaitu Mark Klok dan Rahmat Irianto. Kita tahu kalau Rahmat Irianto dan Mark Klok selalu bertugas bukan hanya mengatur serangan, bukan hanya mengatur ritme, tetapi juga bertugas untuk bisa menjadi pemain yang pertama kali untuk bisa menutup, untuk bisa menghalau serangan-serangan lawan. Karena kedua tipe pemain ini bisa bertarung di lini tengah, bisa memberikan pressing di lini tengah. Jadi kalau seandainya Messi Doro dapat bola, bisa tuh diajak berantem di lini tengah. Sementara Ejra dan Stefano nggak bisa, karena dia itu lambat. Bukan berarti lambat itu jelek ya, tapi dia itu lambat. Ketika bola hilang aja 1 langkah dari belakang Ejra, dari belakang Stefano, itu udah tinggal Deddy Kusnandar, dan banyak Persib dibombardir di situ. Dan pada akhirnya ciri khas Bojan Hodak keluar, di mana Persib itu dari dulu semenjak dipegang oleh coach Bojan Hodak, dia nggak terlalu suka banyak pegang bola, tapi sekali memberikan 1 serangan menjadi sebuah gol. Dan itu dilakukan oleh Stefano Beltram, yang dimana justru uniknya yang memberikan assist adalah David da Silva di sisi kanan waktu babak pertama ya. Nah, dari situ Persis Solo tetap berusaha mengembangkan permainan, tetapi pemain Persib Bandung udah mulai disiplin. Setelah menciptakan gol, tidak terlihat satupun peluang dari Persis Solo, tidak terlihat. Jadi kayak Persib itu ya udahlah, lebih tidak terlalu ofensif, mereka lebih mengedepankan untuk menjaga gawang mereka untuk tidak kebobolan dan tetap mempertahankan 1 keunggulan, dan sesekali melakukan serangan dengan efektif. Itu dilakukan oleh Persib Bandung di babak pertama, dan saya juga memberikan applause kepada Kakang. Terlepas dari kesalahannya di menit akhir, pemain muda ini tampil luar biasa bagi saya, dan juga pemain yang sangat dulu mendapatkan kritikan habis-habisan dari bobotoh, Alberto, tampil luar biasa. Beberapa kali Alberto mengambil bola di lini pertahanan Persib benar-benar tepat waktu. Entah itu bola atas ataupun bola-bola bawah, dengan sliding-slidingnya, dengan marking-markingnya, dengan intercept-interceptnya. Bagi saya, Alberto luar biasa penampilannya dan benar-benar menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Dulu mungkin dia belum bisa adaptasi. Rejaldi Hehanusa tampil bagus juga menurut saya. Kevin Mendoza juga, saya nggak tahu deh kalau seandainya penjaga gawangnya bukan Kevin, terutama di babak pertama ya,
banyak banget penyelamatan yang luar biasa. Masuk ke babak kedua. Nah, di babak kedua sebenarnya Persib Bandung mungkin Coach Bojan Hodak bisa melihat nih bahwa ada kelemahan di lini tengah yang terlalu dibombardir oleh Messi Doro dan juga salah satu pemain Persis Solo. Dimasukkanlah Marc Anthony Klok. Nah, adanya Klok sebenarnya Persib Bandung bisa lebih bagus. Dari penampilan saya akui bisa lebih bagus. Walaupun tidak sepenuhnya selalu pegang bola Persib Bandung, tapi kembali bahwa sepak bola pragmatisnya Bojan Hodak itu nggak terlalu banyak pegang bola kayak Coach Luis Milla. Dia diam di belakang, sesekali punya peluang melakukan transisi dan bisa tercipta sebuah gol. Dan itu pun terbukti. Gol kedua Persib Bandung akhirnya terjadi di babak kedua, teman-teman. Tetapi Persis Solo dari babak pertama, dia terus berusaha untuk menyerang dan disiplin dan sabar. Itu yang terus dilakukan. Saya udah pernah bilang juga kan di konten sebelumnya kalau siapa yang akan berhasil di pertandingan Persis Solo antara melawan Persib adalah dia yang tidak melakukan kesalahan. Dan Persib Bandung melakukan 2 kesalahan. Kesalahan pertama, mungkin serangan balik dari transisi dari Persis Solo yang cukup cepat dan Rejaldi Hehanussa gagal untuk memberhentikan satu passing dari Persis Solo. Dan yang kedua adalah Kakang Rodianto yang gagal menghalau bola jauh, malah dekat ke depan siapa ya, Roni ya kalau saya nggak salah. Gol kedua dari Persis Solo itu Roni, dan akhirnya tercipta 2-2. Ini tuh menjadi kerugian bagi Persib Bandung. Kerugian kenapa? Karena ini adalah kesekian kalinya Persib Bandung di putaran kedua gagal membawa poin di kandangnya sendiri di GBLA. Bahkan 4 pertandingan terakhir Persib Bandung gagal mencuri 3 poin, gagal membawa 3 poin. Ini semacam menjadi dejavu bagi saya, bagi Persib Bandung. Kenapa? Karena Persib Bandung di beberapa musim terakhir selalu seperti ini. Kenapa? Contoh di Coach Robert, Rene Albert. Persib udah hampir mau juara, gagal. Habis bensin. Bersama Coach Luis Milla, bagi saya waktu itu tidak ada tim yang bisa mengalahkan Persib di eranya Luis Milla. Saking bagusnya, saking bermain rapat, padu, padat, disiplin, agresif yang luar biasa dari Persib Bandung di era Coach Luis Milla. Tapi di akhir-akhir musim, habis bensin, gagal lagi juara. Sekarang mengawali liga selalu kurang baik. Tetapi udah mulai di pertengahan bagus. Dan sekarang kembali habis bensin. Bahkan menurut saya habis bensinnya sekarang lebih parah. Kenapa? Karena di awal-awal putaran kedua yang dimana masih sangat panjang pertandingan ini liga ini akan bergulir gitu. Biasanya kan habis bensinnya di akhir-akhir tuh, 5 pertandingan akhir menuju liga beres kan, entah itu era Coach Robert Rene Albert, entah juga era Coach Luis Milla. Tapi sekarang di era Bojan Hodak, di awal-awal 4 pertandingan di putaran pertama gagal mengambil poin. Ini nggak tahu nih, apakah Persib akan justru bangkit habis bensinnya di tengah-tengah dan nanti justru melesat, atau justru akan terus habis bensin sampai liga selesai. Yang jadi bahaya jika seandainya habis bensin dari sekarang sampai selesai. Kenapa? Karena Persib akan terdegradasi dari 4 teratas, yang itu menunjukkan jika keluar dari 4 tertinggi, 4 klasemen teratas, maka Persib Bandung gagal untuk masuk Champion Series dan gagal untuk juara. Ini hal yang sangat merugikan bagi saya. Kalau seandainya Persib tidak cepat evaluasi, Persib akan gagal untuk juara. Kemungkinan juaranya akan semakin sulit lah gitu. Dan ini juga mungkin tidak terlepas, walaupun ini alasan yang udah kuno ya. Persib kehilangan banyak pemain inti di putaran kedua, tapi kita tidak boleh lihat itu sekarang. Persib harus kembali bangkit kalau seandainya ingin kembali kepada tren positif jalur juara. Menurut kalian gimana? Assalamualaikum.